Halo sahabat teacher, bertemu lagi dengan kami Play With Me TV, tempatnya berbagi ilmu seputar PAUD. Di video kali ini aku mau share buat teman-teman semua tentang pembuatan modul ajar khusus edisi Ramadan. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu, nyalain notifikasi, like video ini dan share ke teman-teman jika video ini bermanfaat. Kita langsung aja ya teman-teman, berikut contoh pembuatan modul ajar edisi Ramadan cek. Ternyata masih banyak nih dari teman-teman pendidik kita yang bertanya tentang cara pembuatan modul ajar. Ada yang diketik, ada yang ditulis tangan. Nah teman-teman, untuk format pembuatan modul ajar ini bebas, tidak ada aturan khusus. Mau teman-teman tulis tangan ataupun diketik itu bisa ya. Mau teman-teman kasih bingkai atau enggak pun itu bisa, semuanya bebas. Yang penting tidak keluar dari jalur atau komponen-komponen yang harus ada di dalam modul ajar. Oke teman-teman, yang pertama adalah judul ya, di atas ya, pendidikan anak usia dini, TK apa, misalnya jalan, alamat, tahun ajaran 2024-2025, modul ajar Ramadan TK. Poin yang pertama adalah hari, tanggal, yaitu hari Selasa, tanggal 4 sampai 7 Maret 2025. Jadi modul ajar yang saya buat ini adalah modul ajar untuk 1 minggu ke depan ya teman-teman. Kalau teman-teman mau membuat modul ajar ini per hari boleh, atau mau seminggu sekali juga boleh ya. Untuk poin yang kedua adalah tema. Di sini kenapa saya menggunakan tema besar ya? Tema besarnya adalah marhabannya Ramadan dengan topik indahnya bulan Ramadan. Kelompoknya adalah kelompok TK, TKA maupun TKB sama ya modul ajarnya. Yang dibedakan adalah kegiatan di kelasnya teman-teman. Kemudian nama guru saya sendiri, kemudian alokasi waktu 4 kali pertemuan yaitu 240 menit. Kemudian profil pelajar Pancasila antara lain adalah berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Kemudian metode pembelajaran adalah tatap muka, fase fondasi, capaian pembelajarannya adalah nilai agama dan budi pekerti, jati diri, literasi, dan STEAM. Nah dari sini pasti teman-teman banyak yang bertanya ya, kenapa saya memakainya topik gitu, tema, maaf, bukan topik dan subtopik. Saya di sini memakai tema marhaban yang Ramadan dan topiknya indahnya bulan Ramadan. Ini nanti saya akan jelaskan ketika pembahasan di peta konsep ya di akhir video. Untuk poin selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Di antaranya adalah yang pertama, anak dapat merefleksikan praktek keagamaan. Yang kedua adalah anak dapat mensyukuri nikmat rezeki dari berbuka puasa. Kemudian anak dapat mengenal makna berpuasa dan mempraktekannya. Kemudian anak dapat mengenal konsep warna, bentuk, ukuran, dan bau. Nah ini konsep ini berhubungan dengan kegiatan nanti yang akan dilakukan selama 1 minggu ya teman-teman. Kemudian anak dapat mendeskripsikan tata cara beribadah umat muslim. Kemudian anak dapat mempraktekkan tata cara sholat, anak dapat melafalkan surat-surat pendek, anak dapat mengekspresikan perasaan saat bermain, dan anak dapat berkomunikasi verbal dan nonverbal dengan teman dan gurunya. Untuk poin selanjutnya adalah kata kunci. Ini kata kunci yang kita gunakan di pembahasan selama 1 minggu, antara lain ada puasa, ada Ramadan, ada sholat, ada wudhu, ada takjil, dan lain-lain. Kemudian poin selanjutnya ada deskripsi umum, antara lain pada kegiatan di bulan Ramadan ini anak melakukan 3 serangkaian kegiatan, diantaranya ada pengenalan, mengenal arti dan makna bulan Ramadan, mengenal doa-doa dan praktek sholat. Kemudian ada kegiatan proses, di mana di sini adalah proses kegiatan project yang berhubungan dengan bulan Ramadan, dimulai dari pengumpulan bahan yang digunakan sampai dengan membuat hasil karya. Dan yang terakhir ada kegiatan action, di mana di sini anak mempresentasikan hasil karya yang telah mereka buat. Kemudian untuk poin selanjutnya adalah ada alat dan bahan, di mana di sini ada alat tulis, gunting, lem, flanel, benang jahit, koran, kertas lipat, manik-manik, dan lain-lain. Ini alat-alat dan bahan yang digunakan kita ketika kegiatan berlangsung ya teman-teman.
Untuk poin selanjutnya adalah sarana prasarana di mana kita akan melakukan kegiatan tersebut di dalam kelas. Kemudian poin selanjutnya adalah komponen inti, di mana di sini yang pertama ada peta konsep. Peta konsepnya terlampir di lampiran terakhir ya teman-teman, nanti ini akan saya jelaskan. Kemudian yang kedua adalah curah ide kegiatan, di mana ada 3 kegiatan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Saya yakin semua pendidik tahu makna atau isi dari ketiga kegiatan tersebut. Yang kegiatan awal ini antara lain misalnya mengamati gambar orang yang berpuasa, kemudian mengamati kegiatan umat muslim saat Ramadan, kemudian menonton video cerita tentang Ramadan, kemudian kita mengajak anak-anak untuk bertepuk, bernyanyi tentang Ramadan, atau kita juga bisa memasukkan berdoa bersama sebelum kegiatan, kemudian diskusi memancing anak untuk berkomunikasi tentang Ramadan. Untuk kegiatan di inti antara lain misalnya nih bercerita dan mengungkapkan arti atau makna Ramadan, kemudian mengelompokkan, mengklasifikasikan, menjumlahkan, dan melakukan perbandingan, kemudian membuat hasil karya bersama. Kemudian di kegiatan penutup antara lain bekerja sama membereskan peralatan main, kemudian recalling, artinya bertanya tentang pengalaman, perasaan, dan manfaat yang kita dapatkan bersama setelah bermain. Untuk poin selanjutnya adalah pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan ini sangat penting ya. Ini pertanyaan yang akan kita lontarkan di setiap kegiatan, di sela-sela kegiatan bersama anak-anak. Contohnya yang pertama misalnya, apa itu puasa? Kemudian mengapa umat Islam harus berpuasa? Kemudian ibadah apa saja yang bisa mendatangkan pahala saat berpuasa? Kemudian mengapa kita harus sholat? Kemudian kegiatan apa yang kalian lakukan saat di rumah di bulan Ramadan ini? Kemudian apa yang membuat kalian senang atau bahagia di saat bulan Ramadan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan untuk anak-anak ketika kegiatan berlangsung ya teman-teman. Untuk poin yang terakhir adalah assessment. Saya menggunakan penilaian anekdot. Dan jangan lupa juga untuk tanda tangan kepala sekolah dan kita sebagai pendidik. Nah, itu dia teman-teman contoh dan format modul ajar untuk edisi Ramadan ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan yang saya janjikan, saya akan melampirkan contoh peta konsep. Nah, teman-teman, berikut adalah contoh peta konsepnya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kenapa saya menggunakan tema dan topik. Temanya adalah Marhaban ya Ramadan. Topiknya adalah indahnya bulan Ramadan. Karena saya menggunakan materi-materi berikut seperti ibadah apa yang dilakukan saat berpuasa, yuk menghafal surat-surat pendek bersama. Nah, itu semuanya saya lakukan di minggu pertama ini teman-teman. Jadi saya menggunakan tema besar supaya global gitu ya. Jadi kita mudah untuk membuat topik, subtopiknya apa gitu. Untuk topiknya adalah indahnya bulan Ramadan. Untuk subtopiknya antara lain seperti apa itu puasa, kemudian ibadah apa saja yang dilakukan saat berpuasa, kemudian yuk menghafal surat-surat pendek bersama, kemudian mengapa umat Islam harus berpuasa, kemudian yuk siapa nih yang sudah bisa bacaan sholat. Nah, itu dia teman-teman contoh modul ajar dan peta konsep yang akan saya ajarkan kepada anak-anak di minggu pertama ini. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton dari awal video sampai akhir video. Sampai jumpa di video selanjutnya.